gue kerja itu nyuci mobil bro. SMP nyuci mobil? Nyuci mobil. Oke. Nyuci mobil. Yang dimana gue cuma kayak satu mobil itu cuma dapat paling ya Rp3.000. 3.000. Dulu tuh bro, gue ada rotan spesial gitu. Untuk badan gue, parkir di badan gue tuh. Sering banget tuh. Titik terendah gue pernah jalanin itu ketika bokap gue sakit bro. Ya. Gue tiap bulan bolak-balik Jakarta Medan bro. Tiap bulan? Tiap bulan ngantar ke rumah sakit. Gila, udah hampir gila. Yeah. Gitu sih. Ya lu kayak kehilangan orang yang benar-benar selama ini menjadi role model lu, yang penyemangat lu ketika hilang. Ya hancur banget gitu loh. Oke teman-teman, balik lagi di Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil, isinya gede. Kembali lagi sama aku Diku sebagai host kalian di Studio Kecil TV. Dan hari ini gue kedatangan, ini teman baik gue juga. Ini teman kita saling sharing-sharing juga. Teman galau-galau bareng juga. Teman seru-seruan juga. Di sini kita kehadiran F-Man. Tepuk tangan dong untuk F-Man dong. Kenapa bro nama lu jadi F-Man sih? Iya, jadi sebenarnya itu singkatan bro. Singkatan? Gitu. Iya, jadi kayak ya you know lah, maksudnya nama gue itu kan terlalu religius ya. Gitu ya. Gak sesuai dengan kelakuan gue sendiri gitu. Dan biasanya teman-teman gue itu manggil ya udah disingkat aja langsung. Singkat aja, gitu. singkat aja. Karena dulu orang manggil kayak man gitu kan. Yeah. Nah akhirnya ya udah tambahin depannya jadi F-Man gitu aja sih. Fuckman. Nah tapi emang kenapa sampai dipanggil Freakman, F-Man dengan kehidupan malam lu dan lu takut dibilang religius? Emang sebenarnya segila apa sih malam-malam lo F-Man? Nah sebenarnya kalau dibilang gue kegilaan malam gue bukan orang yang kayak pada umumnya ya, yang suka ke klub dan segala macam. Enggak bro, gitu. Masa? Bahkan gue sebenarnya nggak bisa minum orang ya. Ah beneran lu? Beneran, sumpah. Oke. Gue nggak bisa minum karena gue ada lambung juga anyway. Oke. Gitu. Tapi gue seneng bikin orang mabok. Oh, itu doang. anjing, bandel. Iya, itu. Gue seneng banget bikin orang mabok sampai benar-benar mereka tumbang. Sampai akhirnya mereka tumbang. Bener. Tapi lu nya nggak mabok. Nggak mabok. Jing jahat. Nggak mabok. Jahat sih lu. Iya. Iya. Tapi lu asli mana sih? Gue Sumatera bro. Jadi gue di Sumatera. Kalau misalnya orang tahu itu cuma Medan. Gue kurang lebih 3 jam dari Medan. Namanya 3 jam Siantar. dari Medan. Oh di Siantar. Siantar. Oke, betul. oke. Kehidupan lu gimana di Medan? Maksudnya lu orang yang seperti apa sih bro? Ceritain dong kehidupan lu. Gue itu bisa dikatakan orang yang gimana ya bro ya. Kalau dibilang hidup gue sekarang itu gue ya survive dengan diri gue sendiri lah gitu. Karena dulu masa kecil gue itu cukup bisa dikatakan kasihan gitu ya. Kenapa kasihan? Iya karena nggak sama kayak orang-orang pada umumnya bro. Yang dapat privilege dari orang tua dan segala macam gitu ya. Dan sementara gue untuk mendapatkan sesuatu, gue harus ya kerja sendiri supaya bisa mendapatkan itu, gitu. Ya orang tua gue juga kan bisa dikatakan orang yang nggak berkecukupan juga, gitu loh. Sehingga gue nggak bisa dimanjakan, gitu ya, nggak bisa dapatkan privilege pada umumnya lah, kurang lebih seperti itu, gitu. Nah, gue dari kecil itu udah terbiasa mendapatkan hal-hal yang keras bro, kehidupan yang keras gitu loh. Kayak misalnya dari sekolah dulu. Ya, waktu SMP pun gue sambil kerja bro. SMP sambil kerja? Iya sambil kerja. Kenapa? Iya, ya untuk dapetin uang jajan. Hanya untuk kayak pengen kayak sama-sama orang pada anak-anak sekolah pada umumnya ya. Kayak begitu break istirahat gitu kan, jajan di kantin dan segala macam. Sementara gue nggak ada gitu kan. Nah, gimana caranya gue biar bisa jajan juga? Gue pengen lah gitu. Ya kan lihat orang-orang pada jajan ya kan, makan-makan. Ya dulu kan di sekolah gitu kan ada makanan mie, bakso dan segala macam. Gue pengen juga cuy gitu loh. Nggak hanya ngeliatin doang. Gitu, sementara dari rumah gue nggak ada jajan gitu loh, gitu. That's why makanya gue kayak berpikir gimana caranya gue bisa jajan juga. Gue pengen hidup gue itu sama kayak anak-anak sekolah pada umumnya gitu loh, belajar, main gitu kan, ya jajan tadi gitu loh, ya kan gak enak lah gitu loh, maksudnya orang-orang jajan gue cuma ngeliatin doang gitu. Makanya gue coba cari akal untuk kerja gitu. Akhirnya kerja apa lu waktu SMP itu? Nah, gue kerja itu nyuci mobil bro. SMP nyuci mobil? Nyuci mobil. Oke. Nyuci mobil. Yang dimana gue cuma kayak satu mobil itu cuma dapat paling ya Rp3.000. 3.000? Iya satu mobil bro. Dan itu lu basa-basa anjir. Iya kan? Itu di tempat cuci mobil apa lu nyuci mobil sendiri apa gimana? Di tempat orang. Oh tempat orang. Nah Okay. sebelum dulu gue sempat ada penolakan bro. Maksudnya kayak nih orangnya tempat cuci mobil nih kayak ya anak kecil ngapain gitu kan. Kayak lu ya harusnya lu main gitu loh, ngapain sih lu ikutan kerja gitu kan. Tapi gue yakinin tuh orang, gue mau kerja gitu loh. Dan gue bisa ngelakuin sama kayak orang pada umumnya, orang dewasa lakuin gitu loh.
Nah jadi gue dulu cuma dikasih kayak bersih-bersihin doang bro. Gitu, bersihin bagian dalam gitu kan. Terus kemudian juga kayak cuma nyabunin doang gitu kan. Nah cuma gue belajar akhirnya ya awal-awal sih gue di komplain banyak ya pemilik kendaraan gitu, nggak bersih dan segala macam. Gue diomelin bro, sempet gue kayak udah lu besok nggak usah datang lagi lah, katanya nyusahin doang lu katanya kan gitu. Nah tapi ya karena gue butuh gitu kan, ya gue minta kesempatan lagi, ya udah bang gue mau dong gitu, gue pengen dapat duit gitu kan. Nah akhirnya gue coba lebih teliti lagi gitu loh untuk kebersihan mobil tersebut. Nah dari situlah gue mendapatkan jajan bro. Gitu. Setelah itu kan orang-orang kan dulu kan ada zaman warnet ya. Nah dulu kan kalau misalnya lu pulang sekolah gitu kan pengen main point blank dan segala macam gitu kan, lu harus bayar billing gitu kan. Nah sementara kayak aduh anjing ini gue hasil kerja cuma bayar billing buat apa gitu kan. Nah gue coba bang boleh nggak gue jaga warnet gitu kan, karena gue pikir ketika gue jaga warnet juga gitu kan gue dapat income-nya itu gue bisa sambil main bro gratis. Gitu gue mikirnya kayak gitu. Gitu. Nah itu sepulang sekolah itu ya gitu, gue pulang sekolah gue cuci mobil, selesai dari itu gue ya jaga warnet, dari situlah jajan gue gitu. Berapa income dari jaga warnet? Jaga warnet itu gue cuma ya bisa dikatakan itu gue sebulan bro, dikasih bulanan. Itu paling cuma 150.000 sebulan. Lumayan banget lah bro. Iya ya pada zaman itu lumayan lah ya. Lumayan ya. Tapi itu gue jaga bisa dikatakan 5-6 jam lah gitu. Tapi yang gue pikirkan adalah bukan soal duitnya, tapi gue bisa main gratis dan bisa utilize itu PC kan. Gitu loh. Maksudnya nambah pengetahuan gue juga gitu loh. Yang dimana gue gak bisa mampu beli komputer pada saat itu. Ya kan. Gue bisa ambil jaga, terus gue bisa operate itu ke PC juga gitu loh. Dan gue bisa browsing juga anyway gitu kan. Browsing bokep ya. Iya. Cerita-cerita bokep ya waktu gue jaga warnet gitu kan. Dulu di warnet itu ada namanya ketika lu nge-lag. Nah itu udah pikiran bro, pasti ada yang nonton bokep nih. Itu pasti langsung pada teriak tuh, woi anjing mau ngapain pada nonton bokep katanya gitu kan, nge-lag nih gitu kan. Nah itu tuh sering terjadi di warnet tuh bro, kayak gitu tuh. Digepin gitu ya. Wah, siapa tuh nonton bokep tuh? Gitu. Iya, pokoknya kalau udah nge-lag dikit gitu, pasti ada yang nonton bokep tuh kayak gitu. Oke. Terus tanggapan orang tua lu gimana? Lu anak SMP masih bocah kerja gitu gimana sih? Nah bokap gue itu salah satu hal ya yang mungkin dulu gue mikirnya gini, bokap gue itu kayak kejam banget sama gue gitu waktu gue masih kecil gitu kan, gue gak dikasih jajan dan segala macam. Tapi setelah gue gede ini gue merasa kayak apa yang dilakukan dia itu, dia memberikan gue pembelajaran sebenarnya bro. Gue sayang kalau lu mendapatkan sesuatu lu harus kerja gitu loh, lu nggak bisa terus menadar begini minta terus, mental lu bakal mental tahu gitu ya kan, lembek gitu loh. Nah ketika lo mendapatkan sesuatu lo harus capai dengan proses, yaitu proses apa? Tadi kerja gitu. Nah dulu gue sempat bro kayak sedih gitu kan, kayak gue pulang sekolah gitu kan, kayak lihat orang gitu kan, anak-anaknya kayak selalu baju baru gitu kan, terus dapat uang jajan gitu kan. Nah sementara gue bisa dikatakan dari tahun ke tahun itu baju gue itu lagi, kalau bisa ya kalau selama masih bisa dipakai terus gitu, dan gak dikasih jajan juga anyway gitu kan. Nah, jadi bokap gue itu nggak pernah ngasih. Terus ya udah, bokap gue itu bilang gini, kalau lu mau jajan ya udah lu cari gitu loh. Lu berpikir gimana caranya bisa mendapatkan sesuatu gitu loh. Karena ya bokap gue nggak bisa manjain gue kayak bokap-bokap pada umumnya itu sih gitu loh. Nah, makanya setelah gede ini gue merasa ya benar juga sih gitu loh. Kalau coba dari dulu gue kayak bokap gue maksain gitu kan, berikan gue jajan dan segala macam, mau jadi apa sih gue gitu loh. Mental bukan mau jadi apa ya gitu, maksudnya kayak mental gue pasti lembek gitu loh. Kayak sekarang kayak gue ini kan ngerantau gitu kan. Nah nggak mungkin gue bisa betah dan bertahan survive di kota orang tanpa keluarga bro di sini. Gitu loh, tanpa didikan bokap gue yang dulu yang sangat keras itu gitu sih. Bokap tuh orang yang seperti apa sih? Bokap gue itu keras banget ya. Dia itu terkait dengan pendidikan dia nomor 1 gitu ya, walaupun dia nggak terlalu apa ya namanya menginginkan sesuatu yang lebih gede gitu ya. Setidaknya lu selesai S3 sampai SMA. Gitu. Gitu kan. Gimana pun caranya gua harus banting tulang, ya lu selesain sekolah dulu deh. Kayak gitu. Bokap gua gitu orangnya, dan pekerja keras juga, bro. Nah, bokap gue ini lucunya gini, sama keluarganya itu dia keras gitu, sama orang lain itu kayak sabar gitu ya. Kayak bisa dikatakan kayak enggak pernah marah sama orang, tapi kalau sama anaknya kayak gua nih, berantem sama tetangga, padahal tetangga yang salah gitu kan. Gue yang domelin bro gitu loh, nggak pernah ngebelain gue depan orang-orang, tapi selalu nyalain gue ya kan, menghajar gue gitu kan. Dulu tuh bro gue ada rotan spesial gitu untuk
badan gue parkir di badan gue tuh. Sering banget tuh kayak gitu, gue dipukulin gitu kan. Ya dipukulinnya mungkin kalau dulu gue mikirnya kayak kejam ya kayak gitu loh, kayak nyiksa gue. Tapi setelah gede ini balik lagi, ya itu sebenarnya adalah pembelajaran buat gue sih gitu loh. Bentuk karakter gue, mental gue. Bukan berarti kita benar terus kita menyerang seseorang gitu loh. Tapi ya udah biarin aja gitu loh, sabar gitu kan, gitu loh. Ya pada suatu saat juga nanti ya orang tersebut dapat balasannya gitu loh. Mungkin nggak dari orang lain, mungkin dari siapa gitu sih. Iya. Wah, ini pesan-pesan yang menarik juga. Ada pepatah yang mengatakan, yang bertanya sih, kalau ada orang ngebakar rumah lu terus orang kabur, apa yang pertama kali lu lakukan? Kejar orang itu atau padamin rumah lu dulu? Ya padamin rumah dulu lah. Betul kan? Ya gitu. Itulah, jadi daripada kita membalas, lebih baik kita menenangkan diri kita. Bener kata bokap lu ya? Betul. Oke. Sampai akhirnya lo sempat cerita sama gua lulus SMA, lo nggak pulang 3 hari, gimana ceritanya Man? Iya, jadi itu pas masa ya biasa lah ya. Bandel-bandelnya ya, bandel-bandelnya ya. Remaja gitu kan. Ketika lo selesai SMA gitu kan, set gitu. Terus lo ada, dan gue aktif di organisasi pada saat itu. Iya. Jadi kita perpisahannya itu adalah naik gunung bro. Naik gunung di salah satu Sumatera lah gitu ya. Dan gue memang hobi pada saat itu gitu. Karena untuk kalangan kayak gue ini bro gitu ya, tempat nongkrong itu di gunung gitu ya, yang nggak perlu duit kan gitu kan, lu cuma nikmatin udara sejuk dan segala macam gitu. Nah suatu ketika kita begitu selesai itu sebenarnya nggak ada planning gitu loh. Jadi begitu selesai ini kita kemana gitu kan, yuk ke gunung ini yuk gitu kan. Nah dari situ gue langsung naik gunung. Nah gunung itu kan lu nggak mungkin sehari doang gitu loh kan, lu pasti bermalam. Dan gue itu 3 hari 2 malam lah gitu. Dan itu gue nggak ada pakai bawa apa-apa segala macam, ya udah SI saja gitu kan. Nah cuma bawa tenda dari sekolah pada saat itu kan. Ini bener-bener gitu. Pulang sekolah langsung naik gunung. Iya. Gak izin dulu tuh? Gak izin. Bangsat. That's why makanya bokap gue marah gitu. Terus. Pas gue pulang, ya mungkin orang zaman itu gue nggak punya handphone bro. Iya. Gak bisa ngabarin juga kan gitu. Ya mungkin orang tua sekejam-kejamnya gitu kan sama anak. Padahal ini karena sayang kan. Iya. Anak gue kemana nih? Gitu loh. Apakah anak gue mati kayak atau gimana, setidaknya ada kabar kan gitu kan. Ini gak ada kabar sama sekali gitu kan. Pas gue pulang itu bukan gue ditanyain dari mana. Pertanyaan pertama kali muncul itu pas gue nyampe rumah, ngapain pulang? Anjir. Iya. Ngapain pulang, masih ingat rumah? Iya kan. Terus kayak gue anjing, gue balik ke rumah kok diginiin gitu kan. Orang malah tanya dari mana gitu kan. Kayak gue pengen berharap itu khawatir kayak gitu kan. Ini enggak, kenapa pulang, ngapain pulang katanya, masih inget rumah lu katanya gitu. Nah akhirnya kalau dulu kan gue nggak ngelawan bro, kayak yaudah dengerin aja gitu kan. Terus gue bilang gue di situ ngelawan itu dalam arti memberikan informasi yang bahwasanya gue dari sini loh gitu loh. Nah bokap begitu gini, bokap begitu nggak bisa ketika dia ngomong lu potong. Oke. Ya, jadi pas ditanya, kenapa nggak pulang, segala macam, gue bilang, ya gue dari gunung, gini, langsung, pak, itu langsung bro, itu langsung sampai baju gue disobek, tetap berantem segala macem. Akhirnya singkat cerita perdebatannya itu, yaudah, gue pergi aja di rumah ini gitu kan. Kalau memang gue diusir, gue merasa gue diusir pada saat itu. Yaudah, kalau memang gitu gue pergi aja dari rumah ini gitu kan. Nah masih juga darah-darah remaja ya gitu, sok paling gitu kan gitu. Nah singkat cerita gue nggak langsung pergi sih gitu, kayak di kamar dulu gitu kan, sok packing baju gitu. Nah akhirnya itu pas mau malam tahun baru bro, malam tahun baru gitu kan, itu habis Natalan tuh ya. Iya, malam tahun baru lah gitu ya. Akhirnya gitu ya, kita ada namanya setiap malam tahun baru itu kebiasaan gitu ya. Kayak apa sih sebutannya, kayak ungkapin apa sih, next year. Semacam Thanksgiving gitu. Iya, jadi tahun berikutnya lu mau ngapain gitu. resolusi dan semacam. Terus selama setahun lu udah ngapain aja gitu. Apa sih yang perlu harus lu perbaikin dan segala macam. Terus maaf-maafan. Kayak gitu-gitu lah sebenarnya bro. Nah, ya kayak lebaran ya? Ya kayak lebaran, kayak gitu. Nah, singkat cerita, gue ditanya, mau lu jadi apa gitu kan. Terpintas lah di kepala gue itu kayak, yaudah gue ngerantau aja gitu kan. Gue bisa kok hidup sendiri. Merasa paling benar kan, merasa paling hebat. Karena waktu dari SMP gue udah bisa cari duit gitu kan. Gitu. Karena pikiran kepala gue kan, ya semua tempat sama.
gitu, karena lingkungan gue cuma itu doang bro, stuck bro, gitu kan. Nah akhirnya setelah itu nggak langsung pergi pada saat itu, ya, malam-malam itu doang kan gitu. Gue masih main lah segala macam. Kebetulan gue ada namanya komunitas lah gitu, komunitas kayak beatbox, hip hop, terus band segala macam. Dan kebetulan gue kan suka manage people gitu kan. Nah gue kayak manajerin mereka lah gitu. Suatu ketika kita dapat kesempatan untuk ikut salah satu pencarian bakat lah gitu. Nah audisi akhirnya kita bukan menang sih, dapat kayak lolos tahap selanjutnya ke Jakarta gitu. Nah setelah sampai di Jakarta ternyata kita nggak ini bro, nggak seberuntung itulah gitu, dan harus pulang gitu. Nah sementara ketika pulang kan kita nggak di-provide ya akomodasi dan segala macam kan, ya udah pulang aja gitu kan. Nah gue nggak pegang duit bro sama sekali gitu kan. Duit gue itu cuma paling ya 100.000 200.000-an lah kalau nggak salah gitu kan. Nah sementara tiket pesawat pada saat itu dari Jakarta ke Sumatera itu masih murah loh, dulu Lion Air masih ingat banget gue 300 ribuan lah kalau nggak salah gitu. Sebenarnya kurang sedikit gitu, cuma siapa yang mau nombokin kan gitu kan, nggak ada gitu kan. Sementara teman-teman gue kan di provide sama orang tuanya segala macam. Plus malu betul. Dan akhirnya ya udah gue bilang ya udah pulang aja lah gitu kan. Sementara gue ya tinggal aja di sini. Nah dari situlah gue start tinggal di Jakarta bro, mulai survive gitu ya. Terus gue bingung setelah ini gue mau ngapain gitu kan, dengan duit segini itu mau gimana gitu. Tujuan awal gue itu bro cuma pengen nambahin duit gue biar pulang aja sebenarnya. Itu sebenarnya awalnya gitu. Nah terus gue mikir gimana caranya ya supaya gue bisa dapat duit tambahan ini biar bisa gue pulang gitu. Nah akhirnya gue kayak lihat ada situasi, jadi itu kayak komplek gitu gitu kan, kayak komplek perumahan, bukan ruko-ruko gitu lah gitu ya. Di daerah Jembatan 3. Jembatan 3 pada saat itu Jakarta Barat gitu kan, komplek ruko udah segala macam. Kira gue pengen jadi tukang parkir bro gitu, karena pas gue lihat gitu kan orang lain ada masuk ya kan gitu, misalnya ke salah satu ruko atau Alfamart pada saat itu kayak yaudah dapat duit gitu kan, kayak gini doang dapat duit gini doang dapat duit gitu kan, mikir kan. Nah jadi itu kan panjang banget bro gitu kan. Nah satu orang itu kan mungkin di sini, jadi gue kayak begitu nih orang kayak sibuk, gue ambil yang sebelah sono misalnya kayak gitu. Jadi kayak nyolong aja gitu. Nyolong. Ini nggak pakai izin? Nggak izin. Anjing. Nggak izin bro. Terus. Nah karena gue nggak izin gitu, kebetulan kan pada saat itu yang megang itu orang-orang timur bro. Gitu. Nah ketahuan gue digebukin bro. Sama preman-preman situ lah gitu. Gue masih bocah kecil, badan gue kurus banget kan gitu kan, kayak bocah-bocah gila gitu kan. Nah gue dipukulin bro gitu, gue sampai bibir gue pecah dan segala macam gitu kan. Nah akhirnya gue kasih tahu lah, bang gue butuh duit gitu kan. Nah ini orang Ambon nih, ya sekejam-kejam orang Ambon, ternyata mereka luluh ketika kita cerita lah gitu kan. Gue butuh duit bang, mau gini segala macam gitu kan. Gue ceritain semuanya. Akhirnya yaudah kamu pegang berapa ruko ini ya katanya gitu. Ntar sampai sore lu kasih ke gue kasih ntar bagian lu gitu bro. Nah itu gue lakuin. Singkat cerita gue paling dikasih cuma paling ya 10.000 dan segala macam ya kan. Nah sementara kan gue butuh berapa ratus ribu lagi kan gitu kan, dan itu gue berhari-hari lah. Singkat cerita, sorry bentar, barang-barang lu mana? Gue nggak bawa barang-barang, cuma pakaian itu doang kan. Yang tadi lu bilang packing itu? Ya itu kan pas waktu cerita mau merantau kayak mau keluar, cuma packing biar alasan aja gitu. Padahal nggak bawa apa-apaan. Oke, gitu. Terus. Gitu. Ya paling cuma baju satu doang gitu kan. Nah gitu, karena barang apaan yang gue mau bawa? Gitu, cuma ransel doang gitu kan, baju ganti gitu kan. Bahkan gue nggak mandi pada saat itu. Nah akhirnya gue dikasih kesempatan kan gitu loh. Nah terus kayak gue ngerasa kayak enak gitu kan. Nah dari parkiran itu gue banyak lah kenalan juga orang-orang di situ. Orang-orang di situ maksudnya adalah komunitas-komunitas yang ya tukang parkir lah, tukang tampal ban lah, dan segala macam lah di situ, sampai tukang ketoprak lah gitu kan. Kan di situ kan. Jadi kayak kita mulai akrab gitu loh. Nah akhirnya ketika gue udah nggak parkiran, gue bantuin tukang tambal ban juga bro. Iya. Misalnya kayak tadi gue nggak bisa kan gitu kan, kayak misalnya kayak isi angin doang gitu kan 1.000 gitu kan. Nanti udah buat lu gitu kan. Nah itu gue bantuin gitu loh. Nah udah berjalannya waktu di situ kan, gue nggak terasa udah sebulan lah gue gitu. Dan gue tinggal sama
tukang tambal ban itu gitu. Jadi di situ ada kayak kos-kosan kecil banget bro, kayak cuma 3x2 ya kan, 3x2 tinggalnya gua ada 4 orang, 3x2 4 orang tinggal bro. Lu bayangin udah kayak ikan rebus. Ya segini nih 3x2 nih. Iya, ikan rebus yang kayak alasnya itu kita cuma nggak ada kasur bro, cuma apa sih namanya kayak karpet gitu doang, gitu. Nah, gue dikenalin sama teman-temannya dia. Nah di situlah gue mulai kayak kenal sama orang-orang, maksudnya kayak ternyata gini ya pahitnya dan kerasnya hidup ibu kota Jakarta gitu kan. Orang harus ngelakuin apapun supaya dapetin duit gitu kan. Gue dikenalin sama teman-temannya dia. Ada yang jadi copet, iya serius. Ada yang jadi bajing lompat gitu kan pada saat itu gitu. Nah gue dulu nggak tahu bro bajing lompat itu apaan. Gue pikir bajing lompat apaan anjing gitu kan. Ternyata pas setelah gue lihat, oh ternyata gini. Jadi di jembatan 3 itu kan dekat ini ya bro ya, mau ke arah Priuk ya kan. Jadi banyak truk-truk gitu kan. Nah jadi ternyata kayak gini bajing lompat gitu kan. Gue pikir apaan anjir ninja gitu. Ya benernya ninja sebenarnya gitu kan juga. Gitu. Terus gue bilang gila nyalinya gede banget gitu kan. Gak takut apa gitu kan. Diteriakin bahkan ditangkap polisi gitu kan. Nah, bentar man. Waktu lo sebelum ngekos itu ngekos setelah berapa hari lo jadi tukang parkir? Nah, jadi pas gua parkir itu kan belum ada tinggal apa bro. Jadi lo tinggal di mana? Nah, jadi ada namanya kayak halte tapi nggak dipakai bro. Jadi kayak halte angkot-angkot gitu. Nah, si tukang tambal ban itu bikin tambal bannya di halte itu. Nah, kalau malam tidur. Iya, kalau malam sepi. Jadi sekaligus jaga itunya apa namanya alat-alatnya kan cuma diterpalin doang gitu kan diikat segala macam. Jadi ya udah gue di situ gitu loh sambil jagain itu. Beraknya di mana lo? Nah kalau beraknya itu gini, bukannya jorok ya. Jadi itu kan ruko itu kan pasti ada kan ujungnya batasannya gitu lah, tembok dan segala macam. Jadi kayak ada lorong gitu kan. Jadi mereka itu selalu pipis dan segala macam di situ. Nah kalau di gang. Tapi kalau boker, biasanya kayak udah ada ruko-ruko yang kayak ya udahlah ya diizinin gitu, numpang boker ya kayak gitu biasanya kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau kayak sudah kenceng doang ya di gang-gang itu. Oke. Terus balik ke bajing lompat tadi. Nah setelah kenal mereka ya kan, ternyata gini bajing lompat ya, gitu kan. Oh ternyata copet itu kayak gini ya, gitu kan. Wah keras juga nih gitu kan. Tapi gue cuma sekedar tahu doang gitu loh. Pengen coba ya nggak berani juga gue. Mental gue nggak sampai sana. Sebenarnya bajing lompat tuh kayak gimana sih pengertiannya? Dia tuh masuk ke truk malakin atau masuk ke truk mencuri atau gimana sih? Jadi ada dua hal ya terkait dengan gue lihat maksudnya yang gue tahu ya gitu ya. Jadi ada yang memang ketika truk itu ada isi, jadi itu bisa diambil barang-barangnya gitu. Nah kalau nggak ada isi biasanya mereka malak gitu, malakin si supirnya. Karena biasanya supirnya itu pasti udah ada uang jalan kan, gitu biar lu aman nih, gitu kan. Kalau nggak kaca lu pecah, misalnya kayak gitu, dilempar gitu kan pakai batu dan segala macam, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya mereka nggak dapat barang ya setidaknya dapat duit dari si supirnya, kayak gitu. Sebenarnya kasian juga sih supirnya gitu kan, tapi mau gimana lagi, kayak daripada gitu. Mati ya? Iya daripada mati, atau mungkin ya truknya dihancurin kan kaca depannya kan, kayak gitu juga. Jadi lebih ya karena 1.000-2.000 gitu kan. Itu sih 1.000 doang malakinnya. Ya mungkin pada saat itu ya kayak ya 1.000-2.000 gitu. Itu tahun 2012. Tahun 2012. Itu. Nah, terus yang copet ini biasanya mereka itu kayak lu tahu kan dulu masih ada Metro Mini, Kopaja. Nah, itu. Jadi jurusan kota Kalideres. Iya kan? Nah, titik mainnya itu mereka itu masuk dari Bandengan turun di Jembatan 3. Jadi itu selalu tuh dari Jembatan 3 ke Bandengan Jembatan 3. Nah situ tuh. Oh berarti nyopetnya di angkot-angkot? Iya di Kopaja. Di Kopaja. Kopaja. Oh masih ada Kopaja ya? Masih. Yang ibarat kata lu berdiri ya kan. Gitu. Nah itu masih bro. Masih ada. Terus. Pokoknya itu silap dikit ya lu. Pokoknya kalau udah ngerem dikit ya udah hilang tuh. Gitu. Itu gue tahu tuh. Kalau udah ngerem dikit udah hilang. Iya. Oh pas lagi Iya. Makanya dulu kan banyak orang-orang kan ya udah tas di depan gitu kan, handphone gitu ya, kayak gitu harusnya kayak gitu. Bener gitu kan. Nah, itu mereka gitu. Mau gimana lagi gitu kan, karena mereka nggak ada kerjaan juga gitu loh. Ya ujung-ujungnya ya harus melakukan hal seperti itu. Gitu. Resikonya ada pastinya. Tapi orang-orang di situ udah ngerti lah
Kayak gitu sih. Biasanya korban-korbannya bukan orang-orang situ. Biasanya orang-orang kayak orang Tangerang gitu kan. Yang pengen kerja di kota gitu. Itu sih. Dengar-dengar lo pernah cerita sama gue, lo pernah deket sama cewek terus dicopet, gimana ceritanya? Nah, gini bro. Jadi suatu ketika, ya kan. Ini gue belum ngomongin cewek ya. Gitu ya. Masih tentang yang gue dicopet lah dulu ya. Gitu. Karena gue tahu kan, copet itu gimana sih karakteristiknya gitu kan. Gitu loh. Jadi suatu ketika gue kayak lagi pengen ngelamar kerja bro pada saat itu gitu. Jadi kan dulu nongkrongnya ya di loper koran kalau lihat. Gue nyari kerja dari koran bro, iklan-iklan koran gitu. Belum ada LinkedIn tuh ya? Iya belum ada, handphone gue punya gue. Handphone gak punya? Iya kan, jadi dari koran bro, gue liatin, oh ini jalan ini, gue nanya kan. Oh terus harus naik apa? Naik Kopaja itu lagi kan. Kopaja kan cuma ya 2.000 bro, gitu loh. Kalau beli diri ya bang kasih 1.000 juga nggak apa-apa kan gitu kalau berdiri kan gitu kan. Nah satu ketika itu gue ya pakai tas gitu kan. Nah tas gue tuh kayak disilet gitu bro. Padahal isinya sebenarnya nggak ada gitu loh. Nggak ada, cuma gayaan doang bawa tas gitu loh. Isinya cuma map doang gitu. Nah akhirnya gue ngerasa kan gerak-geriknya. Biasanya copet itu berdua bro. Di depan gue sama di belakang kan. Gitu kayak dijepit gitu lah. Satu maling kayak biar gue nggak ngeliat ke belakang gitu kan. Yang belakang beraksi gitu. Gue berasa gitu kan. Gue pegang tangannya langsung. Bang, lu ngapain? Gue bilang gitu kan. Nah biasanya kalau bisa ketahuan kayak gitu, copet itu teriak copet bro. Jadi gua yang dituduh copet gitu. Dibantu sama temennya di depan gua. Wah lu copet ya? Gituin. Sampai gue berantem gitu kan. Gue berantem, nah si Kopaja kan udah tahu orang-orang copetnya gimana gitu. Lu berantem di turun bertiga kata gitu kan. Ya udah berantem di jalanan kita. Barulah gue kasih tahu, gue kenal lo sini gini bilang gitu. Barulah mereka kayak salah target kayak gitu kan. Gitu. Itu pengalaman gue berantem sama copet sih. Gitu. Nah, terus terkait dengan kalau bicara dengan lu pernah kenalan dengan cewek gak sih selama di Jakarta waktu pertama kali? Ya pernah gitu kan. Kenal di mana tuh? Nah, jadi sebenarnya itu panjang sih, Bro. Ya kan kalau bisa diceritain gitu kenal dari mana gitu kan. Nah, sebelumnya kan gue udah kerja lah, ngumpulin duit dan segala macam gitu kan. Nah, gue suka kayak jalan-jalan di Kota Bro, di Kota Tua. Kan Jembatan 3 Kota Tua deket kan, gitu. Ya sambil ya kalau misalnya malam-malam sih biasanya tiap malam minggu. Jadi dulu gue iseng bro, kayak iseng itu kayak ada cewek ngajak kenalan, mental gue kan bodo amat ditolak, iya kan gitu. Nah di Kota Tua itu kan identik orang kayak foto-foto dan segala macam gitu. Awalnya gue kayak kak mau difotoin gak? Gitu speak-speaknya gue. Anjir. Gitu. Iya. Mau difotoin gak kak? Gitu kan. Akhirnya oh boleh gitu kan. Nah karena nih berdua sama cewek gitu kan. Karena mereka juga mungkin masih lama gitu. Jadi gue temenin. Gitu. Mau difotoin kemana aja gue ikut dan segala macam. Tau juga gue kan kayak sendiri gitu. Ya udah gabung aja gitu. Dari situlah gue kayak kenal tuh orang gitu. Dan itu gue dulu masih belum punya handphone. Jadi gue di deket kosan itu ada warnet bro. Jadi gue masih main Facebook. Setiap chatan itu gue pasti setiap malam pakai Facebook bro. Di warnet? Di warnet. Oke. Di warnet gue. Jadi kayak ya udah tiap malam gitu kan. Setelah gue kayak masih parkir kan pada saat itu, parkir dan segala macam. Gue ke warnet buka login Facebook ya kan, cuma hanya sekedar chat doang. Ya kan bayar 2.000 sejam gitu kan. Itu gitu doang sih. Dan akhirnya ngedate lah. Gitu pokoknya janjiannya kapan ngechatnya pokoknya misalnya nih lu minggu depan gitu kan. Yaudah kalau sekarang kan OTW ya kayak gitu kan. Itu dulu gue nggak ada bro. Jadi kayak hari ini mau ke kota nggak minggu depan jam sekian. Jadi planningnya sekarang minggu depan lu udah dari sana. Jadi apa enggaknya lu harus ke sana bro. Ntar gue di sini ya. Kan lu ada handphone. Mau lu nyampe sana nggak ada orangnya udah terima itu. Terima aja. Iya kan. Pokoknya ntar gue di sini nungguin ya. Gitu loh, karena lu nggak ada HP pada saat itu, ya kan? Gitu loh. Jadi ya udah janjiannya misalnya, ya udah weekend ya ntar gini Sabtu kita jam sini gini. Ntar gue nunggu di sini ya. Biasanya gue ketemunya itu patokannya itu di Cafe Batavia di Kota Tua. Sampai sekarang masih ada tuh kan. Gitu. Nah di depan itu biasanya nungguin ya belum sampai datang orangnya gitu kan. Gitu. Jadi seperti itulah gitu loh sampai akhirnya gue berjalannya waktu gitu kan mulai deket dan dia terima gue padanya. Singkat cerita lah ya, maksudnya kehidupan gue mulai membaik bro. Kok bisa? Nah, jadi di ruko-ruko itu adalah salah satu
kayak bisa dikatakan dulu masih muda sih gitu, cuma gue manggilnya Cici gitu lah gitu karena mungkin lebih tua dari gue kan pada saat itu. Dia ngeliat gue mungkin kayak, ih sayang banget sih lu masih muda, gue umur berapa ya, masih belasan lah gitu ya kan, masih 18-19 tahun gitu kan. Kayak apa sih jatuh parkir gitu kan, lu coba deh, cobain ini. Jadi ada program salah satu bank pada saat itu gitu, jadi program kayak magang gitu bro, gitu lu cobain ini gitu kan, siapa tahu rezeki lu gitu kan. Nah gue belum pernah kerja, belum pernah ngerti-ngertian ginian, bikin CV lah dan segala macam. Kira balik lagi gue ke warnet itu bro, gue cari tahu cara bikin ini. Nah ya kan, karena dulu gue operator warnet jadi kayak cari tahu semuanya dari sana kan. Cara bikin ini gitu kan, sampai bikin CV dan segala macam. Dan ngelamarnya online juga pada saat itu. Nah kira gue lamar, gue dipanggil bro. Nah panggilnya itu kan gue gak ada handphone ya pada saat itu ya, lewat email. Jadi gue selalu tiap malam itu cekin email bro. Ngecekin terus, jadi keluarnya tiap malam pokoknya ngecekin email. Dan syukurnya gitu kan panggilan itu lama, maksudnya kayak panggil sekarang minggu depan. Nah jadi gue gak skip kan gitu kan. Nah dipanggil, akhirnya itu ada tes bro. Nah itu tes. Nah jadi lokasi tesnya itu dulu di Selipi, JDC. Yang lainnya itu semua S1 dan segala macam gitu kan, orang-orang yang mungkin benar-benar ya udah mateng lah gitu ya, berat kata untuk dunia kerja. Sementara gue yang beradul sebelumnya kan gitu kan, tamatan SMA doang pada saat itu. Akhirnya gue diinterview bro. Di interviewnya itu sebenarnya bukan tentang terkait dengan pekerjaan bro, tapi tentang karakter lu dan kehidupan lu sebenarnya. Gitu loh. Dan gue seneng juga pada saat itu, dan gue sampai buat nangis bro, diceritain, ceritain dong kehidupan lu seperti apa gitu kan. Gue ceritain apa adanya aja dan sampai buat gue nangis aja gitu kan, namanya juga psikolog ya. Gitu. Dan akhirnya mungkin kasihan kali sama gue gitu kan, tahap interview gue lolos. Anjir, oke. Iya lolos gitu kan, lolos. Jadi itu seharian bro. Tahap berikutnya psikotes. Nah sebelumnya gue memang udah searching duluan kan gitu, tes psikotes gimana, sampai tes gambar dan segala macam. Dan itu dari 200 orang bro, yang diterima itu cuma 11 kan. Dan gue itu masuk di antara 11 itu. Anjir. Gila, dan itu bertepatan sama ulang tahun gue pada saat Serius itu. Lo? Iya kayak kado banget buat gue sih. Gitu. Dari situlah gue mulai tahu dunia kerja pada saat itu. Akhirnya lu kerja beneran nih. Kerja beneran. Tinggal di? Masih di kosan itu. Masih di kosan. Karena belum ada gaji kan. Masih belum ada gaji bro, gitu loh. Apa tanggapan teman-teman lo di situ ketika lo udah jadi orang kantoran? Mereka happy sih, gitu loh. Maksudnya kayak, bagus lah gitu dan segala macam gitu loh. Karena mereka juga bisa dikatakan lebih tua dari gue semua ya. Gue masih muda banget, dan mereka sebenarnya kasihan juga sama gue gitu kan. Kayak anak kilang ya berat kata. Mereka nampung gue pun sebenarnya bisa dikatakan beban buat mereka sebenarnya. Kayak gitu, tapi setelah mendapatkan itu kayak mereka happy aja gitu kan. Ya gue juga kan nggak mungkin nggak balas budi gitu kan. Begitu gue dapat kerjaan gue langsung pindah, nggak juga. Jadi tetap gitu loh. Dan akhirnya setelah mulai kerja itu gue milih untuk sewa kosan yang lebih gede bro. Tapi tetap masih bareng-bareng gitu. Lu yang sewain? Gue yang sewa. Gitu. Nah ketika gue mulai duit gitu kan, terus kayak ya pokoknya tiap malam lah, sip gajian, makan lah dan segala macam gitu kan. Nah akhirnya selama ini kan mereka nutupin kan tentang kayak drugs dan eating bubble segala macam gitu kan. Nah terus habis itu mereka kayak mulai menawarin gue lah gitu loh, barang-barang itu. Tapi dari dulu gue mikir kayak nggak, jangan gitu loh. Ketika gue pakai ini gue bakal bego gitu loh, dan gue bisa mati gitu loh. Gue sendiri di sini gitu kan. Gue mikirnya dari dulu gitu sih. Gitu. Terus? Nah setelah itu akhirnya gue milih untuk pisah dari mereka itu ya karena hal-hal tersebut bro, gitu loh. Maksudnya setelah mereka mencoba terus-terusan mendorong gue untuk mencoba hal tersebut, gue pikir ya kan gue udah mulai melek lah ya gitu loh. Maksudnya hidup itu gak selalu tentang seperti itu gitu kan gitu. Dan apalagi gue di kerjaan ini benar-benar dididik juga gitu untuk menjadi orang-orang yang benar, karena kan di bank itu pelayanan bro. Gitu kan. Nah akhirnya gue mutusin untuk pindah lah gue ke area Jelambar pada saat itu gitu. Area Jelambar ya gue baik-baik juga bilang kayaknya gue harus pindah deh gitu. Karena alasan gue karena gue ngekos bareng sama teman satu kerjaan biar lebih murah aja dan biar lebih deket pada saat itu. Padahal sebenarnya nggak deket-deket juga gitu kan gitu. Nah akhirnya gue pindah lah
gitu. Tapi tetap masih komunikasi dan gue udah punya handphone pada saat itu kan. Udah punya handphone dong gitu. Walaupun zaman dulu handphone pertama gue itu Mito bro. Mito. Yang iklannya Bisa nonton TV. Iya bisa nonton TV. Bener. Ya itulah masih. Terus? Tapi setidaknya udah bisa WhatsApp pada saat itu kan. Iya. Ya gitu. FB masih, Facebook masih gue pakai. Iya. Gitu. Masih sama si cewek ini nih? Masih. Oke. Masih. Dan itu pengalaman gue yang makin luar biasa bro gitu ya. Nih cewek bisa dikatakan nemenin gue kan dari ya masih gue kayak hanya sekedar tukang parkir pada saat itu kan gitu loh. Nah akhirnya lu kerja kantoran di sebuah bank dengan penghasilan sebesar. Nah gaji gue itu kecil bro pada saat itu bro, cuma kisaran 3 jutaan lah. Tapi itu gaji gak perlu dapetin kan? Kenapa? Lu gak pernah dapetin itu kan? Gak pernah bro, gak pernah. Tapi menurut gue ya, kalau menurut gue pada saat itu udah gede banget. Iyalah. Karena kosan gue juga pada saat itu 600.000 doang. Oke. Gitu loh, 600.000 sebulan gitu kan, masih ada sisa banyak menurut gue pada saat itu. Dan gue nggak pernah kayak orang-orang yang kayak nongkrong ya sekedar gue makan-makan doang bro. Yang makanan gue udah gue takar, pokoknya sehari itu gue nggak boleh lebih dari 50.000 aja. Kenapa? Ya karena kan gue harus nabung bro. Karena alasan gue buat kuliah. Gue pengen nanya deh, apa sih yang membuat lu berpikir gue penting nih harus kuliah? Balik lagi ya, didikan daripada tempat kerja gue tadi bro. Gitu loh, maksudnya gue udah tahu. Ada tuntutan ya? Tuntutan, karena gue magang doang kan. Iya. Karena kalau ketika gue mau jadi karyawan tetap, gue harus S1 bro pada saat itu. Dan gue magang itu 3 tahun, dan gitu nggak bisa diperpanjang. Damn. Jadi kesempatan gue cuma 3 tahun doang. Gitu. Dan setelah 3 tahun gue harus udah S1. Baru bisa diperpanjang pada saat itu. Gitu loh. Okay. Nah akhirnya gue mulai sadar kayak pendidikan ini penting gitu kan. Gitu loh. Dan gue harus kuliah. Nah di tahun pertama gue itu tahun pertama lah, bisa dikatakan tahun pertama itu gue belum kuliah kan, masih kerja kan. Karena gue harus nyicil buat uang masuk kan. Masuk kuliah ya lumayan besar juga pada saat itu gitu kan. Bayar inilah bayar itu, terus namanya gue harus nabung. Gitu. Nah di tahun kedua magang tuh gue baru kuliah bro. Gitu. Jadi pulang kerja gue kuliah sampai malam, jam 11 malam. Gitu kan, nyari kelas karyawan kan pada saat itu. Dan gue cari yang terjangkau lah pada saat itu. Nah setelah di situlah gue mulai ya mata gue mulai terbuka gitu kan. Dunia perkuliahan itu sangat luas bro. Gitu loh, maksudnya kayak ya wawasan lu bertambah, pergaulan lu bertambah gitu kan. Dunia tentang prospek masa depan seperti apa, lu makin melek aja. Gak hanya sekedar kayak kerja dapat duit habisin, enggak kayak gitu. Disitulah mulai gue kayak menata diri gue lah kayak gitu loh. Gak bisa gue kayak gini terus kayak gitu kan. Itu sih. Sampai akhirnya lu kuliah, lulus dan ya. Jadi gue kuliah itu nggak apa namanya ya, kuliah tapi belum selesai kan, karena pada saat itu kan 2 tahun doang kan. Jadi otomatis masa magang gue itu selesai dan gue nggak bisa lanjut. Tapi gue harus tetap kuliah. Nah nextnya apa gitu kan, gue bingung bro pada saat itu nyari kerja. Gue nyari kerja apa lagi ya gitu kan. Nah itu zaman Uber masuk ke Indonesia. Uber. Oke. Uber. Nah pada saat itu gue minjem motor temen gue. Gitu kan, untuk jadi Uber bro. Gitu, gue narik Uber. Dulu mah Uber murah banget anjir. Lu sampai 20 km doang itu paling cuma 8.000. Beneran bro. Parah banget. Gitu loh. Bensin lu dulu masih berapaan lah gue gitu. Pokoknya pahit banget lah Uber dulu mah. Gitu, gue nganterin kan gitu kan. Tapi setidaknya gue ada uang makan aja gitu loh. Dan bisa nabung dikit-dikit lah gitu kan. Karena uang kuliah gue bulanan kan. Gitu. Dan sisa duit magang gue itu nutupin buat kuliah gue dan hampir habis lah pada saat itu. Gitu. Dan puji Tuhan pada saat itu balik lagi ya. Ketika lu koneksi lu banyak gitu kan. Kayak kebetulan salah satu teman gue kuliah gue ini ada kerja di salah satu bank lah pada saat itu. Gitu. Nah bank terakhir yang gue kerja lah gitu kan. Man lu coba kesini aja katanya gitu kan, lu pernah nih katanya, lu coba katanya kan. Dan gue masukin, gue apply di websitenya dia pada saat itu. Gak lama gue dipanggil lagi bro, interview gitu kan. Di interview lah ke head office-nya gitu. Dan itu nggak pakai ribet lah pokoknya. Pokoknya gue datang set dibaca interview, ditanyain lu tau nggak, simple doang. Jadi kebetulan itu kan mungkin bosnya lah pada saat itu ya di situ kan, ditanya. Jadi lu maunya ngelayanin itu seperti apa sih? Gue bilang gitu kan. Ditanya gitu doang.
gue ngelayan itu ya bukan hanya sekedar ngelayan tapi cari kebutuhan mereka. Langsung diterima gue pada saat itu bro. Yaudah besok langsung kerja ya. Anjir. Sesimpel itu. Kerjaan full time pertama bukan? Full time pertama. Full time pertama lo. Pertama. Nah ceritanya itu akhirnya gue mulai kerja kan. Iya. Ya walaupun pada saat itu gue dipandang sepele. Karena kan gue pada saat itu kan ya harusnya kriterianya kan S1. Cuma kan gue belum gitu. Mungkin si bos gue ini dulu ngeliat ada potensi di gue gitu. Makanya dikasih kesempatan. Tapi karena gue bilang ya gue masih kuliah juga gitu. Gue sambil kuliah. Gue dari bawah dari dulu dari front office gitu. Dari front office ya gue kasih bukti bahwasanya ya gue berkualitas gitu loh. Yang tadinya itu kantor freak bro, kaku banget orang-orangnya semua. Gimana caranya ini bisa meleburkan mereka semua, gitu. Yang tadinya kan kalau bank itu kan biasanya kan ada branch ya, cabang-cabangnya. Tadinya cabang itu gelap, ya kan. Akhirnya kayak bersinar lah, gitu loh. Kayak di bank itu biasanya ada kayak kompetisi lah, kompetisi layanan dan segala macam, gitu kan. Ya gue kasih terbaik gitu loh. Gitu loh, kayak kita mendapatkan predikat-predikat yang baik gitu kan segala macam gitu, dan akhirnya gue dipercaya juga setiap ada kegiatan tersebut. Nah akhirnya singkat cerita promosi gue cepat bro pada saat itu. Gue kurang lebih itu ada 5-6 tahun lah di sana kerja. Jadi setiap tahun itu gue posisi gue naik. Asik. Gitu. Posisi gue naik gitu kan, dan bahkan dulu gue dijulukin itu kayak alah mentang-mentang anak emas digituin. Ya tapi balik lagi kan, ketika lu dianggap seperti itu karena ada sesuatu hal yang lu lakuin. Ya performa lu lah. Iya, lu mau biasa aja apa enggak? Mungkin lu melakukan biasa aja karena lu ada backupan orang tua. Kalaupun lu nggak kerja ya udah lu masih dapat uang jajan gitu kan. Sementara gue hidup sendiri anjir. Gitu loh. Gue nggak kerja, gue nggak perform, gue nggak makan gitu kan. Bukan berarti gue harus ngejilat, enggak ya. Gue dari dulu nggak suka namanya itu privilege, privilege kayak gitu-gitu bro. Pokoknya orang dalam gitu maksudnya. Iya. Gue kerjain apa yang bisa gue kerjain dan gue lakuin maksimal mungkin. Sebenarnya kadang kesel gitu kan, kayak kita lagi disuruh, kita lagi disuruh. Tapi gue selalu berpikir gini, ketika gue disuruh berarti dia percaya sama gue dan gue harus kasih yang terbaik. Itu sih yang gue lakuin. Tepuk tangan gitu. Untuk F-Man dong. Anjay. Iya bro. Ini banyak orang-orang yang enggak yang udah enak-enak dapat kerja di Jakarta. Males-malesan, ngomel mulu sama bosnya, banyak loh. Banyak. Lu lihat gitu gimana? Ya gue sendiri pun sebenarnya kadang suka ngomel bro, kayak anjing lah gitu kan. Kayak gaji gak seberapa gitu kan. Ini kadang gue mikir gini, ini bos ya anjing nyuruh-nyuruh doang bisanya gitu kan. Tapi gue berpikir lagi siapa gue gitu kan. Ya kan. Nah akhirnya gue dulu suka Mario Teguh bro. Nah zamannya Mario Teguh itu gue anjing kedoktrin banget gue. Tentang super, kata-kata supernya itu. Salam super gitu kan. Tapi membuat gue memotivasi diri gue bro. Gitu yang selalu harus bisa. Gitu kan. Nah gue selalu punya konsep kayak gini. Untuk di ini ya, struktur karyawan kerja gitu kan. Ketika lo bawahan memang lo harus lebih banyak action. Gitu. Betul. Sementara untuk atas manajerial ke atas itu konsep yang dibuat. Konsep terus outputnya adalah action, yaitu di bawahannya. Betul. Gitu kan. Gue selalu mikir gitu. Jadi ketika workloadnya gue banyak, gue disuruh-suruh ya wajar, gue bawahan. Gitu. Itu yang selalu gue tanamin Iya tanamin. Walaupun kadang kayak kesel kayak anjing lah gue yang ngerjain, lu yang dapat duit gede gitu kan. Tapi ya itulah kenyataannya gitu kan untuk di dunia corporate pada saat itu kan. Gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun sering terjadi seperti itu gitu kan. Nah akhirnya gimana caranya? Gue nggak terus diginiin gitu kan, ujung-ujungnya harus apa? Ya lo harus naik posisi, gitu loh. Lo harus cari posisi lain gitu kan, supaya lo bisa melakukan yang lebih luas lah ibarat kata, nggak hanya ngerjain doang. Setidaknya ide lo bisa didengarkan gitu kan, gitu. Nah akhirnya di akhir dari karir gue di bank tersebut gitu ya, gue salah satu bisa dikatakan inilah bro, namanya lebih ke konsultan investment lah. Ya di bank itu kan jualan kayak reksadana, obligasi, saham nggak, lebih saham reksadana sih, terus kayak insurance sama segala macam. Tapi di situ gue mulai melek terkait dengan orang-orang kaya, karena yang gue manage itu orang-orang kaya bro. That's why makanya kata kalau misal orang bilang yang kaya makin kaya, itu bener. Ibarat kata nih, orang kaya punya duit ya 10 M, diam di rumah aja cukup seumur hidupnya bro. Gak usah ngapa-ngapain, dari duitnya bisa beranak gitu kan. Itu literally orang kaya jadi kaya makin kaya, itu beneran ada terjadi gitu loh. Dan portofolio yang gue pegang di bank itu ya orang kaya nih gitu ya,
Waktu pertama kali masuk gue pegang gitu ya. Itu kisaran bisa dikatakan ya 60M lah duit dia. Setelah output gue resign dari situ, duit dia terakhir dari yang 60M itu sekarang udah jadi 80M. Gitu. Kenaikannya cukup signifikan kan. Gila. Makanya dia bilang, dan itu gak habis-habis, malah kayak hasil bunga dia. Jadi modalnya makin gede kan. Gitu. Dan itu terus berkembang bro. Berkembang. Gila. Gitu loh. Makanya dia bilang makin kaya itu benar adanya. Dan akhirnya lu malah nambah koneksi orang-orang kaya ini ya. Nah itu jadi koneksi gue makin luas gitu kan. Dan gue selalu dapat ilmu dari setiap orang baru yang gue temuin. Oke. Gitu loh. Karena orang-orang yang gue temuin ini dulu pertama gue kayak malu bro. Yeah. Kayak gue anjing lah gitu kan. Kayak ini ketemu direktur ini nih. Gitu kan. Gue siapa sih gitu kan. Yang dimana harus buat janji dulu segala macam. Itu pertama-tama gue waktu dikasih posisi itu ya. Yeah. Tapi setelah gue berjalan, gue gak bisa kayak gitu. Gue harus samakan diri gue. Dia punya kepentingan, gue punya kepentingan. Ya kan, dia pengen duitnya berkembang, dia butuh gue. Gue butuh dia untuk nutupin target gue. Yeah. Gitu, jadi sama-sama kita, jadi balance. Yeah. Gitu, jadi kalau dulu kan Pak izin saya mau ke ini boleh ini. Kalau dulu kayak gitu bro. Gitu kan, gue minta ngemis waktu gitu kan. Kalau kalau gue setelah itu, cara gue berbeda. Setelah gue dapet insight ya. Pak, gue ada good news nih. Lu mau apa enggak? Take it or leave it. Buat dia penasaran. Untuk ambil waktunya dia. Karena waktu dia penting kan. Nah ini ada yang lebih penting Pak mungkin. Untuk personal lo gitu kan. Take it or leave it. Oh boleh man, datang sekarang. Gue gak perlu booking waktunya dia. Gue dulu cara gue kayak gitu. Kalau dulu kan janjian dulu seminggu. Lewat sekretarisnya dulu. Susah banget bro ketemuin orang kaya. Gue langsung WhatsApp aja. Pak, gue punya good news. Gue punya sesuatu yang mungkin menurut saya menarik, menurut gue, menurut dia menarik belum tentu kan gitu kan ya menurut gue. Tapi kan dia penasaran apa, ya kan? Karena orang berduit itu ketika ada opportunity mereka nggak mau lewatin bro, gitu. Mau ambil apa enggak? Boleh, datang sekarang kantor saya kayak di sini, gitu. Gitu kalau mau orang kaya itu, orang kaya itu nggak boleh bro. Pak, saya boleh nggak ini kayak ngegantung lu ngapain jing? Oh, apa gitu yang caranya. penting buat gua? Iya. Sesuatu apa? Kenapa gua harus sisain waktu gua yang padat untuk ketemu lu? Kita masih belum tahu mau ngapain. Gitu. Iya. Padahal sebenarnya kita nggak mau ngapain juga kan gitu kan. Padahal sebenarnya ya gitu kan. Tapi kasih clickbait aja. Clickbait ya. Iya. Oh gitu caranya. Wah nih 5 miliar nih isi podcastnya nih. Lo awas kalau nggak kaya lo abis nonton ini lo ya. Gitu bro. Nah singkat cerita ya itulah tentang gue kan pada saat itu. Jadi ya relasi makin banyak dan segala macam gitu kan. Nah turn out nggak selalu happy bro gitu. Nah akhirnya gue punya banyak problem juga ternyata kan setelah itu. Kayak bokap gue mulai sakit gitu kan. Itu di mana gue titik terendah gue pernah jalanin itu ketika bokap gue sakit bro. Dulu kejam iya gitu ya. Dulu suka banget menghajar gue gitu kan. Tapi gue gak dendam. Tapi setelah gue gede itu gue ngerasa oh ternyata dia memberikan pembelajaran yang baik buat gue sehingga gue bisa survive di kota orang gitu loh. That's why makanya gue pengen balas budi orang tua gue gitu kan. Gue tiap bulan bolak-balik Jakarta Medan bro. Tiap bulan ngantar ke rumah sakit. Gitu karena sakitnya memang gak bisa sembuh pada saat itu kan. Gitu penyakit orang tua gitu kan. Nah gue selalu jadi kayak hidup gue itu gue kasih buat bokap gue. Apapun yang gue milikin gue kasih buat bokap gue. Biar dia happy. Gitu loh. Dan terakhir waktu dia masih sakit itu gue tanya, Pak bapak mau apa? Gitu kan. Pengen ke Jakarta. Gue bingung. Waduh anjir. Ini ke Jakarta mau di mana tinggalnya gitu segala macam. Tapi gue iyain bro. Gitu. Gue iyain gitu kan. Nah balik lagi ya. Ketika kita cerita sama orang. Bisa jadi kita jadi omongan. Bisa jadi kita dibantu. Ya kan. Nah mungkin orang ngelihat gue itu, gue orangnya nggak bisa nutupin sesuatu hal dari dalam diri gue bro. Ketika gue lagi mikir sesuatu pasti kelihatan. Jadi dulu ada mantan supervisor gue, kayak dia ngeliat gue, kenapa man? Bokap pengen ke Jakarta bu, gue bilang gitu kan. Terus masalahnya di mana? Tiket? Enggak, gue bilang tiket ada, gue bilang. Cuma tinggalnya di mana? Nggak mungkin di kosan gitu kan. Dan sakit juga, gitu. Oh yaudah pakai aja apartemen gue kata gitu. Ada 2 kamar di sana katanya. Jadi bisa tinggal di sana gitu kan. Dan gue nggak pernah ya pertama sih kayak nggak gimana ya nggak enak ya gitu kan. Tapi ya ini mungkin jalan gitu kan. Ya udah bu gini aja deh saya sewa gitu kan. Saya sewa berapa sebulannya gitu kan.
ya udah gini aja deh katanya gitu. Kamu bayar listrik sama IPL-nya aja katanya gitu kan pada saat itu. Nah, ya itu range-nya kalau 1.200.000 lah itu sebulannya kurang lebih. Gitu. Nah, akhirnya disitulah gitu. Gua berangkatin bokap gua, nyokap gua gitu kan ke Jakarta. Ya udah kita tinggal bareng. Gitu. Nah, itu masa-masa pandemi, Bro. Dan akhirnya kejebak karena pandemi nggak bisa pulang ke Medan lagi. Iya, dan bokap gue udah sakit juga kan, belum ini juga apa namanya, yang disuntik, ya bukan yang suntik, infus. Bukan, kalau kita ada pesawat, apa namanya vaksin. Nah nggak bisa vaksin kan karena orang sakit dan segala macam punya apa namanya penyakit bawaan gitu lah, gitu nggak bisa, dan akhirnya hampir berbulan-bulan lah di Jakarta pada saat itu, gitu, dan gue bingung, aduh, nih balikinnya gimana gitu kan, sementara kalau sakit BPJS kan masih pakai BPJS nggak bisa dipakai di Jakarta gitu kan, jadi gue harus kayak berobat ngeluarin duit cukup mahal juga kan gitu bro. Kalau di Medan kan masih enak gitu loh, maksudnya masih bisa pakai BPJS gitu kan. Nah akhirnya nunggu sampai benar-benar COVID itu mulai reda lah dan penerbangan itu udah mulai inilah gitu, dan akhirnya ada kesempatan dulu itu vaksin dari pemerintah yang vaksin bersama itu gitu ya. Nah itu ya konsul juga lah, ada keputusan juga bagi yang memang nggak bisa vaksin tapi harus pakai surat dokter. Nah itu pakai itu akhirnya gue bisa pulang tuh ngantar mereka gitu. Bisa pulang. Iya. Nah akhirnya karena bokap gue terus-terusan sakit bro, ini yang buat gue itu hancur banget pada saat itu adalah gue tanya lagi, Pak apa sih keinginan lu dari gue gitu kan, ya selain merit ya gitu. Pengen di sini aja, gak usah di Jakarta lagi kayak gitu. Itu keputusan gue yang sulit banget yang gue harus lakuin bro. Karena kalau misalnya gue balik gitu ya, terus gue mau ngapain gitu kan. Sementara bokap gue sakit dan biaya terus berjalan kan gitu kan. Gue harus mau ngapain nantinya di sana gitu, dan kerjaan apa ya ada di sana gitu kan. Nah tapi balik lagi, ini permintaan bokap gue. Akhirnya gue ajuin resign bro. Gue ngajuin resign gak di-approve. Sampai ada kurang lebih itu 3 bulan lo gue ngajuin. Dan itu bokap gue udah mulai aneh lah gitu. Gue cerita, gue nggak bisa bu gitu. Kayaknya gue nggak bisa terus di sini karena umur bokap gue kayaknya nggak bakal lama gitu kan. Nggak bakal lama ini gitu loh. Dan gue nggak mau dia pergi gue nggak ada gitu. Dan bos gue ngertiin pada saat itu untuk milih resign. Begitu resign dia approve, gue telepon bokap gue. Itu sore ya, pulang kerja. Pak, besok udah bisa pulang gitu kan, dan aku udah resign gitu loh. Tapi nggak bisa besok ya, karena kan booking tiket kan kita harus jauh-jauh hari ya. Nanti aku cek tiketnya untuk pulang. Walaupun belum gue booking, cuma kayak ya udah lusa ya gitu ya. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin karena kecapean, handphone gue mati bro. Ternyata pagi jam 1-nya bokap gue itu udah nggak ada. Udah gak ada bro. Dan itu gue taunya setelah jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu kakak gue ada kenalan, dia kenal sama teman gue di Jakarta gitu kan, ngubungin dia karena nomor gue gak bisa dihubungin gitu, gak bisa dihubungin. Dia ngubungin teman gue ngirimin Gojek ke kosan gue untuk bangunin gue dibangunin, Mas katanya coba cek handphonenya katanya gitu kan. Hah kenapa? Masih siapa? Saya dari Gojek. Ngapain mas gitu. Gue bingung lah kan. Bangun-bangun gitu kan. Ada Gojek suruh bangun cek handphone gitu kan. Ternyata handphone gue mati. Pas gue lihat itu udah panggilan terjawab itu banyak banget. Mereka gak langsung bilang. Karena takut gue gimana-gimana kan. Akhirnya gue telepon, kenapa? Ada apa gitu kan. Udah suara dari telepon dari sana itu udah kayak nangis-nangis bro. Udah nangis-nangis. Kenapa kok nangis? Ada apa gitu kan? Gue pikir kenapa gitu kan. Kirain berantem gitu kan segala macam. Dikasih tau lah. Tapi kamu tenang ya katanya. Jangan ngelakuin hal bodoh katanya gitu. Bokap udah gak ada. Wah itu gue nangis-nangisnya bro. Kayak lu 2 tahun terakhir lu ngelakuin apapun yang bokap lu minta buat nyenengin dia dan segala macam. Dan ada satu hal yang belum, 2 hal sih sebenarnya yang belum terpenuhi gitu. Dia yang udah gue persiapkan sebenarnya gitu loh. Dia pengen ke Singapura pada saat itu, terus satu lagi merit gitu kan.
Yang kedua yang merit itu ya gue masih jauh lah, karena memang juga pada saat itu belum ada jodohnya pada saat itu. Akhirnya gitu ya, kayak gue kayak hancur banget bro, hancur sehancur-hancurnya dalam hidup gue. Kayak gue nggak ada gunanya lagi hidup, ngapain gitu loh, karena motivasi gue kerja dan segala macam yang buat bokap gue pada saat itu gitu. Dan pada saat itu gue cek tiket itu mahal banget bro. Besoknya itu gue cek itu tiket itu cuma ada Garuda dan segala macam itu 10 jutaan lah sekali terbang gitu. Dan gue nggak ada duit pada saat itu kan, pegang kan, anjing lah, belum gajian lagi dan segala macam gitu kan, gimana ya caranya gitu. Dan akhirnya teman-teman gue satu kosan mungkin lihat gue nangis ada karena berisik juga pada saat itu, ada gojek gedor-gedor. Balik lagi, lingkungan lu itu menentukan karakter lu, menentukan lingkungan lu gitu. Kalau lu baik sama teman-teman lu, teman-teman lu bahkan baik gitu. Dan akhirnya mereka patungan bro, bayarin tiket gue gitu, patungan supaya gue bisa berangkat pada besoknya ya, maksudnya pagi, itu pagi ya, jadi kayak siang atau sorenya lah gitu. Dan ada tiketnya itu sore gitu. Dan akhirnya gue pulang lah gitu. Dan ngeliat pas gue pulang itu lihat bokap gue udah di peti kan, Kristen kan, di peti gitu. Jadi itu gue kayak sampai gue nangis itu nggak bersuara bro, udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Kayak, Pak, lu udah minta gue resign, gue iyain. Lu minta apapun gue iyain gitu loh. Dan kenapa ketika gue ada penuhin permintaan lu malah pergi? Dan lu perginya nggak ada gue di samping lu gitu loh, maksudnya. Kayak gue pengen apa sih omongan terakhir lu dan segala macam kayak gitu. Apa karena lu nungguin ini gitu loh, maksudnya gue pengen iya gue bakal balik gitu, karena memang udah lama dia minta gue pengen, ya udah pulang lah, ngapain di sana lagi gitu kan gitu. Dan itu benar-benar gue kayak sedih banget bro, kayak hidup gue itu udah nggak kayak ada artinya lah pada saat itu gitu. Karena kayak gue begini karena orang tua gue dulu gitu loh, didikan orang tua gue gitu, bokap gue terutama ya. Dan sementara udah nggak ada lagi yang nyemangatin gue, nggak ada yang ngasih teks tiap pagi, nak semangat ya kerjanya, jangan lupa berdoa, itu udah nggak ada lagi. Dan nggak ada orang lain lagi yang memotivasi gue lah ibarat kata gitu kan. Itu hancur-hancurnya. Dan dari situ bro, gue 3-4 bulan itu gue depresi, gue nggak kerja ya kan. Dan gue nggak stay di Medan, gue tetap balik ke Jakarta. Gue nggak kerja, gue udah kayak orang gila bro, bengong aja kerjaan gue. Itu tuh hancur sehancur-hancurnya gue gitu, karena melihat ya gimana ya, gue nggak ada penyemangat gue doang, nggak ada lagi yang gue banggain gitu loh. Siapa lagi yang mau gue banggain gitu kan, nggak ada lagi gitu kan gitu. Dan akhirnya gue mikir gitu kan, mau sampai kapan gue terus-terusan gini. Bokap gue juga nggak mungkin mau gue kayak gini terus gitu kan, gitu loh. Dan akhirnya gue coba untuk kayak belum bisa dibilang bangkit lagi lah, walaupun belum pulih sempurna ya, karena gue masih terngiang juga sampai sekarang pun gitu kan. Ya gue mulai pelan-pelan kayak gue harus kayak memperbaiki diri lagi lah gitu loh. Karena pas depresi itu gue benar-benar kan hal-hal yang tolol bro. Ya kayak tadi misalnya kayak gak pernah minum jadi minum, kayak gitulah. Akhirnya kayak gitu, kayak mulai tapi nggak sampai ngedrugs ya, tapi lebih ke minum aja sih gitu. Nggak kerja dan segala macam, udah malas kerja gitu lah. Itu sih yang buat gue hancur banget menurut gue, sampai akhirnya gue diserang sama keluarga gue gitu loh. Diserang itu dalam arti kayak lu nggak guna gitu segala macam, bla 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 gitu. Dan gue mutusin untuk menghindar dari keluarga gue sampai sekarang gitu, gara-gara hal tersebut gitu. Itu sih. Dan ya sekarang gue mulai recovery lah gitu loh, maksudnya perbaikin hidup gue lagi gitu ya, kayak menatah gue harus bisa memperbaiki diri, dan gue harus punya masa depan sesuai dengan keinginan bokap gue ya, berkeluarga lah misalnya kayak gitu. Itu sih yang titik bangkit lo kembali ya gitu. Walaupun ya bukan berarti udah bener ya, tapi setidaknya mulai recovery lah gitu loh. Cukup lama bro depresi gue, sampai psikolog gue, gila udah hampir gila. Gitu sih ya, lu kayak kehilangan orang yang benar-benar selama ini menjadi role model lu, yang penyemangat lu, ketika hilang ya hancur banget gitu loh. Ya mungkin kayak anak-anak zaman sekarang ya, kayak putus cinta pasti ya kayak depresi kurang lebih seperti itu. Nah bedanya gue lebih ke orang tua aja sih. Itu sih. Bener. Hutan untuk Kasmanong nih, deep banget nih gue.
Mau nangis gue dengerin. Anjay. Man, terakhir Man, ini udah berapa jam kita? 2 jam ya? 1 jam lebih. Oke. Man, terakhir. Kalau lu bisa ngomong ke diri lu saat masih SMA kelas 3 lah mungkin. Lu bisa ngomong sama dia. F-man kecil ini. What would you say? What would you tell to him? Yang mungkin gue bakal bilang ya, kayak lu jangan pernah menilai sesuatu hal yang menurut lu yang dilakuin pertama ya, dari yang karena cukup lama gue merasa perbuatan bokap gue itu nggak bener ke gue. Jadi gue ngomong gini, apa yang dilakuin bokap lu saat itu gitu ya, kayak berikan pelajaran, kayak bahkan kayak mukulin lu, terima aja gitu loh, jangan pernah lu lawan gitu, karena itu membentuk karakter lu supaya lu lebih strong. Karena ketika lu besar nanti, dunia itu gak hanya sekedar bermain doang, bahkan banyak hal yang mungkin lebih menyakitkan nantinya gitu. Dan yang kedua, mungkin yang bakal gue sampein ya, ketika lu menemukan hal yang menyakitkan gitu ya, atau lu kehilangan sesuatu, lu jangan pernah down gitu ya, jangan pernah down, malah lu harus menjadikan itu motivasi untuk lebih baik lagi. Karena jujur yang gue bilang tadi, ketika bokap gue itu gak ada, itu bener-bener gue hancur sehancur-hancurnya, dan gue ngelakuin hal-hal bodoh. Itu sih yang mungkin kalau misalnya gue bisa balik lagi gitu ya, itu sih yang mungkin gue pengen sampein. Nah kan di waktu momen lo, itu titik terendah lo, bener gak sih? Yang lo bilang bokap Betul. udah gak ada dan lo balik ke Jakarta. Sendirian lo hidup di kosan. Lo sempat mention tadi lo melakukan hal-hal bodoh gitu. Kayak hal bodohnya apa aja sih, Man? Maksudnya yang lo lakuin? Apakah lo main cewek, ngedrugs? Apakah lo... So far sih hal bodoh yang gue lakuin mungkin berbeda dengan orang, bro. Gitu. Kalau orang kan pelariannya itu ke drugs dan segala macam gitu ya. Nah, dulu gue orangnya sebenarnya introvert gitu kan, penyendiri gitu. Suatu ketika gue ketemu temen gue lah gitu kan di tongkrongan, karena gue juga kan nggak mau, karena mereka kayak ngajakin lah gitu, lu ngapain di kosan terus gitu kan. Akhirnya gue ikut ke tongkrongan itu, dan di tongkrongan itu lagi happeningnya soal judi, bro, judi online. Nah terus gue ngeliat ini ngapain sih gitu kan, wow gini, seseru itu kah gitu kan. Terus ya kalau mereka kan tujuannya pengen kaya, pengen kaya, bahkan pengen kaya, bro. Oh fuck, that's stupid. Iya, gitu. Ya itu setelah gue tanya ya, tapi pas penglihatan gue pertama kayak seneng banget, enak banget, seru banget gitu kan, sampai teriak-teriak, wah lagi dong, kayak gitu, kayak happy banget gitu kan. Terus kayak akhirnya gue cari tahu ini apa gitu kan, terus caranya gimana dan segala macam. Dan gue gak praktekin pada saat itu langsung di situ. Pas gue balik, gue gak bisa tidur kan, selalu begadang segala macam gitu kan. Akhirnya gue coba, bro, gitu kan, sep, mulailah ada tuh, kalau kata anak sekarang depo. Ya kan, depo. Nah gue Aries, bro, nggak bisa ditantang. Ya kan. Nah akhirnya gue depo, kayak seru nih, enak awalnya, ya kan, enak, set dikasih menang, ya kan. Nah jiwa gue kan sebelumnya kan gue orang investment, bro. High risk high return. Alright. Ya kan. Gue depo 1 juta dapatnya sekian. Dapat berapa? Ya kan. Itu kalau gak salah 5 jutaan lah. Ya kan? Lumayan. Gue berpikir, gue anggap ini investment, ya kan, high risk high return gitu kan. Gue belum mikir ini ya bisa disetting juga anyway gitu kan. Karena gue gak ngerti. Kayaknya kalau gue depo sekian, ya kan, kalau ini aja bisa sampai 500%, gue depo sekian, kaya gue, anjing. Mulai dari itu, bro, gue DP ke puluhan lah, ya kan. Gue depo, kalah, bro, anjir, gak nyampe puluhan 3 juta menit tuh. Iya. Ya kan, itu gak nyampe 5 menit disedot habis. Goblok. Iya, parah banget. Anjing, gak bisa nih, duit gue hilang, harus balikin. Pakai strategi ya itu tadi, high risk high return. Kalau tadi gue kalah misalnya 10 juta, gue harus depo, harus balikin dong. Setidaknya gue harus depo 2 kali lipat.
supaya balikin modal gue yang tadi. Lu taruh 20 juta. Taruh 20 juta, set. Kalah lagi bro. Fuck. Makin dalam kan. Nggak bener ini. Anjir gue bilang gitu kan. Gue depo lagi bro. Gue depo lagi. Kalah. Kayak udah capek, ntar dulu deh. Ya kan. Tapi lu gak bisa tidur. Kebayang terus. Aduh duit gue anjing hilang. Duit gue hilang. Terus-terusan tuh. Ya kan. Terus teman gue bilang, lu jangan kesana. Maksudnya kalau udah kalah udah ganti link baru. Itu suges anjing. Serius itu bohongan. Gue percaya tapi pada saat itu gue ganti link. Beneran emang. Beneran dikasih menang bro. Ya menangnya gak main-main. 80 gue menang. 80 juta. 80. Deponya? Deponya itu kisaran 10 kalau gak salah 15 ya gitu. Itu 80. Tapi bodohnya balik lagi. Orangnya itu gak ada puasnya bro. Betul. Lu gak tarik. Nyampein cepet kan. Ternyata disedot lagi. Lu gak balikin modal lu. Malah lu nambahin modal lu untuk dikuras gitu kan. Tadinya lu harus menang, harusnya lu tarik. Udah. Manusia itu gak ada puasnya bro. Betul. Lu pasti ada ke-trigger kayak dikit lagi. Ya. Ya kan. Agree. Akhirnya terus-terusan gue gitu bro. Sampai gue benar-benar habis gara-gara judi online tuh. Gak ada tuh namanya kayak lu bakal bisa menang, ganti link baru lu menang, link ini gacor dan segala macam. Itu bohongan semua. Itu duit lu bakal dikuras habis-habisan sampai semiskin-miskinnya lu. Kalaupun lu dikasih menang, percaya sama diri lu, maksudnya percaya, diri lu tuh gak bakal puas. Lu bakal pengen kemenangan lagi. Ya. Itu yang terjadi sama gue. Yang tadinya gue cuma pengen happy gitu ya, malah menambah beban pikiran. Dan lu sampai gue itu titik terendah itu duit gak ada sama sekali bro, nol. Dan lu harus dari bayar. Duit tabungan lu tuh. Iya, dan harus bayar tempat tinggal lu kan pada saat itu juga. Dan gue sampai minta cari, balik lagi ya, gue sampai cari temen kayak numpang. Dan pahitnya itu gak ada temen yang mau nolongin lu selain diri lu sendiri. Itu pembelajaran yang buat gue kayak bodoh yang pernah gue lakuin. Yeah. Teman itu gak selamanya bisa ngebantu lu. Gitu loh. Makanya jangan pernah ngelakuin hal-hal yang bodoh yang merugikan diri lu sendiri. Karena yang menentukan ya masa depan lu itu ya diri lu sendiri. Yang bisa menolong diri lu itu ya diri lu sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hadir ketika mereka merasa ada untung atau impact buat mereka. Tapi ketika mereka gak dapatkan sesuatu dari hidup lo, gue yakin lah ya, mungkin gak semua orang gitu ya. Ya mereka gak mungkin mau secara ikhlas bantuin lo juga. Yeah. Itu sih bro. Itu yang gue ngerasain sepahit-pahitnya gue. Yang pernah gue kayak balik lagi gue cerita dari awal gitu. Kayak gue harus dari nol lagi. Dari nol lagi nyet. Emang seberapa banyak sih amount yang lo keluarkan untuk kebodohan lo itu? Aduh. Mungkin kalau bisa beli mobil apa? Bisa, kalau dibilang sekarang itu ya Pajero bisa dapat sih bro. Lo bisa beli Pajero tuh? Iya. Tapi lo gak beli? Gak beli. Karena dulu gue orangnya itu gini bro. Gue selalu mikirin mindset gitu, gue pengen suatu saat uang yang bekerja buat gue. Bukan gue yang bekerja buat uang. Yeah. Tapi itu terpatahkan dengan judi tadi. Bangsat. Itu investasi bodong. Anjing itu setelah lo bertahun-tahun jadi tambal ban, jadi jadi tukang parkir, betul. Punya harta ratusan juta, habis nol dalam waktu mungkin berapa hari doang. Itu nggak nyampe sebulan lah, nggak nyampe bro, nggak nyampe. Habis. That's fucked up. Tuh guys, lo yang masih main judi online atau main judi apapun, stop man, gila itu ini nggak banget sih, sumpah. Iya. Turn off banget sih. Karena itu bisa ngancurin mental bro. Betul. Cara berpikir lu akan berubah. Betul. Tolol banget. Sumpah. Dan lu nggak bakal fokus dan lu nggak bakal bisa ngelakuin seperti apa yang lu lakuin sebelum-sebelumnya. Mungkin lu tadinya lu lebih kreatif gitu ya, lebih produktif. Akhirnya lu buntu sebuntu-buntunya. Karena lu mikir gitu loh, lu banyak kerugian dan lu di otak lu cuma pengen balikin. Iya, agree.
Tapi semakin itu ada di pikiran lu, semakin lu berusaha untuk nyari duit untuk judi lagi. Karena lu pengen balikin kan. Iya. Itu cara yang salah sebenarnya. Gak sih, mental lo, iya bener sih, jadi tolol deh. Jadi tolol bro. Oke. Man, tadi kan soal lo, pelarian lo dan lain-lain, tadi gue pengen nanya deh, hubungan lo sama nyokap gimana sih? Nyokap masih ada? Nyokap masih. Tapi gimana hubungannya? Sebenarnya gini bro, jadi ada hal-hal yang menurut gue yang gak bisa gue terima sih. Dari kepergian bokap gue itu. Sehingga membuat gue itu merasa, karena kan selama ini gue bokap banget bro, gitu loh. Gue deket yang bokap gitu kan, apapun itu tentang bokap lah dalam hidup gue itu gitu kan. Dan karena selama hidupnya bokap itu, ya kan, bokap ini selalu belain nyokap gue, gitu kan. Dan ternyata di saat dia sakit pun itu nyokap gue itu masih kadang suka ngeluh dan segala macam, bla 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 dan segala macam. Bahkan sampai di akhir hayatnya pun itu kayak mungkin ya capek ya atau gimana gitu. Tapi ada hal-hal yang buat gue itu nggak bisa gue terima. Akhirnya gue memilih untuk menghindar, gitu loh, menghindar dari nyokap, gitu loh. Setelah pergian bokap gue itu, karena menurut gue ketika bokap gue itu udah nggak ada, ya udah hubungan keluarga udah nggak ada lagi. Gitu. Itu sih, walaupun mungkin salah ya menurut gue, dan ini nggak boleh ditiru gitu. Tapi gue belum bisa memaafkan ada hal-hal yang menurut gue ya sampai sekarang, mungkin di kemudian hari iya gitu kan, dan mungkin bisa jadi gue nyesel nanti suatu saat. Tapi ya mungkin saat ini ya seperti itulah. Gitu. Tepuk tangan sekali untuk Efman, tamu kita kali ini. Teman-teman semua, semoga bisa mengambil banyak hikmah dari podcast kita pada hari ini yang gue sempat ngira nih bakal menjadi podcast yang lucu ya, karena dia cerita soal masa lalunya jadi tukang parkir, sekarang sukses, udah bisa beli mobil dan lain-lain. Cuman ternyata gue nangkap banget hikmahnya ya adalah nggak ada sih orang tua yang pengen anaknya nggak sukses ya. Nggak ada orang tua yang ngelakuin sesuatu buat ngejatuhin anaknya. Ya mungkin ada aja sih orang tua yang nggak bener, pasti ada. Cuman kalau lu punya orang tua yang sering marahin lu bersyukur deh menurut gue. Setuju. Ya nggak sih, banyak banget orang-orang yang kayak gue nggak pernah dimarahin sama orang tua gue nggak pernah diinin sama orang tua gue. Akhirnya lu jadi apa? Lu jadi orang yang nggak berbudaya menurut gue gitu loh. Kayak Efman nih sekarang temen gue ini bisa seperti ini karena didikan orang tuanya yang keras gitu. Karena lu bayangin aja anak SMP udah bisa nyari duit. Kenapa? Ya karena dibentuk seperti itu pemikirannya gitu loh, untuk survive gitu loh. Orang-orang seperti dia ini, lu mau culik dia ke Afrika, gue percaya dia bakal hidup gitu loh ya. Karena orang seperti inilah yang struggling gitu loh, yang rela ngelakuin apapun demi bertahan hidup gitu loh. Kalau kalian, teman-temanku yang anak-anak muda, putus sama pacar terus pengen bunuh diri, tanya lagi ke diri kalian, why? Karena harusnya nggak gitu bro, gitu loh. Ya semoga ini bisa menjadi motivasi teman-teman semua yang masih anak-anak muda di sana. Kerja itu nggak mudah, cari kerja itu susah. Selalu lihat ke bawah, selalu bersyukur dengan apa yang lo miliki. Lo bisa kerja di SCBD, lo punya gaji UMR Jakarta, lo udah bersyukur banget. Hilangkan lifestyle nggak penting, beli Coke Cycle atau beli Starbucks dan lain-lain. Semua itu nggak ada artinya. Yang berarti adalah bahagian orang tua lo. Mungkin banyak yang merasa gue nggak butuh bagian orang tua gue udah bahagia. Percayalah itu berarti banget buat mereka. Setuju. Ketika mereka udah nggak ada, lo yang baru bakal nyesel. Benar nggak, Man? Betul banget bro. Betul banget ya. So thank you teman-teman sudah menyaksikan Studio Kecil Podcast. Podcastnya kecil dan isinya beneran gede kali ini. Bersama gue Diku, dan jangan lupa untuk like dan komen kira-kira siapa lagi harus kita undang dan mau cerita-cerita apa lagi, dan semoga bisa mengambil hikmahnya semua. Jangan lupa untuk subscribe juga Studio Kecil TV, dan sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast bersama gue Diku sebagai hostnya, dan ada teman gue F-Man. Sampai jumpa lagi, bye.